kami bersama dengan kita. Ada amin. Amin. Katakan ceritakan Tuhan Yesus baik. Baik.
1, ayat 3, ayat 5, ayat 7, 15, dan 17. Mengingkari panggilan Tuhan. Dalam ayat tema kita pada pagi ini adalah memenuhi panggilan Tuhan. Di dalam Yunus ini, yaitu saya membawa kita tema memenuhi panggilan Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini menceritakan tentang pelayanan Nabi Yunus bin Amittai dari Gath-Hefer. Kita lihat apa yang dikatakan di sini bahwa Yunus ini bukan sekarang dia sudah menjadi hamba Tuhan. Dari dulu lagi dia sudah menjadi hamba Tuhan. Tetapi kenapa di dalam penceritaan ini kenapa Yunus tidak mengikuti perintah Tuhan? Kita lihat di dalam firman Tuhan ini apa yang dia buat? Apa yang dia buat di situ? Kalau dia buat, dia melarikan diri. Di mana dia lari? Di Tarsis. Kenapa? Kenapa itu terjadi di dalam kehidupannya? Oleh sebab itu dia berkata, kenapa dia tidak mau melayani di tempat itu? Kenapa dia tidak mau melayani di Nineve ini? Kota Nineve yang sangat besar ini. Kenapa? Karena kota besar itu orang-orangnya adalah orang-orang yang berbuat jahat. Tidak bagus perangai mereka. Tidak bagus tingkah laku mereka. Sehingga hamba Tuhan ini tidak sanggup untuk melayani di sana. Tetapi kenapa Tuhan memilih Yunus untuk berada di tempat itu? Karena dia adalah seorang nabi. Dia adalah seorang nabi. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, Yunus tidak menuruti perintah Tuhan dalam ayat yang pertama ini karena kejahatan orang-orang ini. Yunus tidak sanggup melayani mereka. Nabi Yunus lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yoppa dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Kan dalam firman Tuhan ini dalam ayat yang ketiga, dia mendapatkan sebuah kapal berulang dan berangkat ke Tarsis. Namun apa yang terjadi di dalam ayat yang kelima dan ayat yang ketujuh, setelah mereka tidak mendengar, setelah Yunus tidak mendengar suara Tuhan itu di dalam kehidupan mereka, apa yang terjadi? Kita lihat yang dikatakan firman Tuhan di sini. Dalam ayat yang keempat ini, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut dan ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Nah, ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Bolehnya Yunus tertidur nyenyak, sehingga dia tidak tahu apa-apa yang telah berlaku kepada kapal itu. Sedangkan awak-awak kapal ini, mereka sangat takut sekali. Bayangkanlah kalau kita di laut, baru ombaknya terlampau kuat sampai memukul-mukul perahu kita, apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita cakap? Aduh, matilah, kan? Mana kamu ingat, aduh Tuhan Yesus tolong saya. Mana kamu ingat lagi, kan? Pasti kamu bilang, aduh matilah ini dalam jumpa keluarga ini, kan? Itu pasti kita akan cakap, matilah aku. Tetapi apa yang dikatakan di sini? Setelah mereka membuang barang-barang dalam kapal itu, masih lagi badai itu mengamuk. Badai itu tidak berhenti. Ombak itu tidak berhenti. Lalu apa yang mereka buat? Mereka buang. Tengok firman Tuhan itu di Alkitab kamu. Apa yang dia buang? Buang rata, buang apa? Setelah barang-barang yang di dalam muatan kapal itu sudah habis mereka buang di laut, mereka heran lagi, kenapa lagi ini belum ombak ini tidak pada berhenti? Apa yang
mereka buang? Apa lagi yang mereka buang? Buang. Mereka buang Yunus. undi. Mereka buang undi. Dia berkata, siapa yang membawa malapetaka atau siapa yang membawa malang, dia harus dibuang ke dalam laut. Jadi kira-kira siapakah orang yang dimaksudkan itu? Setelah mereka buang undi, siapa yang terkena? Undian itu Yunus. Tapi yang kau buang si Yunus. Apa yang telah dilakukan oleh mereka? Yunus dibuang ke dalam laut. Setelah Yunus dibuang ke dalam laut, berhentikan tuh apa? Berhentikan tuh ombak. Berhenti. Ombak itu berhenti karena Yunus. Kenapa Yunus dibuang ke dalam laut? Kenapa Yunus yang membawa malapetaka itu kepada awak kapal itu? Kenapa? Karena dia mengingkari perintah Tuhan. Karena dia tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau dia lakukan di dalam kehidupan dia. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa namun apa yang terjadi di dalam ayat 5 dan ayat yang ke-7, mereka membuang segala muatan. Ayat 5, mereka juga membuang undi untuk mengetahui siapakah yang ditimpa malapetaka lalu akan dibuang ke dalam laut. Dalam ayat yang ke-7 yaitu yang dibuang ke dalam laut itu adalah Yunus. Dan kenapa Yunus dibuang ke dalam laut? Kenapa dia membawa malang itu? Karena dia mengingkari perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa kemudian mereka mengangkat Yunus dan mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk dalam ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 itu apa yang dikatakan firman Tuhan di situ bahwa dalam ayat yang ke-15 kita perhatikan ayat yang ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Nah, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Kalau kita mengingkari janji Tuhan, apa yang akan terjadi kepada kita? Kita akan ditimpa malapetaka. Tapi malapetaka itu bukan cara yang dibuang ke laut seperti Yunus. Ada sejak cara Tuhan untuk menyadarkan kita agar kita tidak mengingkari segala perintah Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kenapa ombak di laut itu berhenti? Karena Tuhan mau agar orang-orang di dalam kapal ini sadar bahwa Yesus itu sangat penting dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka sudah menyembah kepada Allah yang lain, tapi mereka sudah melihat bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan Yunus. Setelah itu, di dalam ayat yang ke-17, kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari dan 3 malam. Apa yang Yunus buat setelah dia ditelan oleh ikan besar itu? Kalau anak-anak sekolah minggu ditanya, ikan apa yang menelan Yunus? Apa yang sekolah minggu cakap? Banyak kan di dalam pikiran mereka, ikan paus lah, ikan gerung lah, ikan lumba-lumba lah, mungkin lah. Tetapi di dalam firman Tuhan ini berkata ikan besar. Jadi kalau ikan besar itu dia muatlah 1 orang. Jadi 1 orang itu adalah Nabi Yunus. Jadi apa yang Yunus buat? Dia sedar apa yang dia buat itu tidak baik. Dia berdoa. Lalu Tuhan menyuruh ikan itu memutarkan Yunus ke tepi pantai.
Pas itu Yunus buat lagi kah? Dia mengingkari lagi kah janji Tuhan? Apa dia buat? Dia bertobat dan dia bersedia untuk melayani Tuhan seumur hidup. Jadi apa yang di dalam firman Tuhan ini, yaitu satu hal sudah kita dengar tentang Yunus, dan dalam hal yang kedua, jadikan hidup kita lebih baik. Jadikan hidup kita ini lebih baik. Terkadang kita seperti Yunus, ingin lari dari zona kenyamanan kita. Kita tidak berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu boleh menghukum diri kita sendiri. Terkadang kita lari daripada zona kenyamanan. Kita tidak pikir bahwa apa yang terjadi itu membuatkan kita menghukum diri kita sendiri. Dan apa yang dikatakan di sini, kita lupa bagaimana Tuhan sudah lama bekerja di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini, terkadang kita seperti bangsa Israel yang dibuang di Babel karena tidak ketaatan mereka. Kadang-kadang kita tidak taat kepada Tuhan. Kadang-kadang kita tidak taat kepada perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu kamu, saya seorang anak Tuhan, saya juga seorang hamba Tuhan. Tetapi suatu perkara yang membuatkan saya terasa-rasa tetapi perasaan itu masih manusia lagi. Saya jadi pengurusi. Nabi Yunus ini, kenapa dia mau lari daripada pelayanannya di kota Nineve? Karena dia tidak sanggup melihat orang-orang di Nineve itu membuat perkara-perkara yang tidak baik dan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi akibatnya setelah dia melarikan diri daripada pelayanannya, dia menerima kecelakaan di dalam kehidupannya. Apakah kecelakaan itu? Dia dibuang ke dalam laut. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, yaitu di dalam hal yang ketiga, kesadaran. Kita perlu sadar bahwa kita hanya milik Tuhan dan kita wajib melakukan kehendak-Nya. Di dalam hal yang ketiga ini, dia memperingati kita, dia menyadarkan kita bahwa kita perlu sadar bahwa kita hanya milik Tuhan sahaja. Kita tidak dimiliki oleh dunia ini, tapi kita hanya milik Tuhan sahaja di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita harus lakukan? Melakukan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan yang benar diselamatkan. Jadi kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, Nabi Yunus sadar bahwa Nineve memerlukan pelayanannya, dan lewat pelayanannya ramai orang Nineve bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini hasil daripada pertobatan Nabi Yunus. Dan dia rela untuk melayani di kota Nineve itu. Dan hasil daripada pelayanannya, orang-orang Nineve itu bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itu hasilnya. Hasil dia mengingkari janji Tuhan. Setelah dia mengalami apa yang terjadi di dalam kehidupan dia sadar, dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan, dan dia melayani kota Nineve, dan orang-orang di Nineve itu, mereka bertobat dan mereka terus menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ini yang kita mau di dalam kehidupan kita. Ini yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu kita, gereja memerlukan persekutuan dan kerjasama di dalam pelayanan. Apa guna gereja maju kalau iman kita tidak bertumbuh dengan baik? Apa gunanya kita? Ada gereja cantik, gereja
gereja kita mewah, gereja kita besar, tetapi imannya tidak betul. Apa gunanya itu? Gunanya seperti kita menjadi tim kosong. Kamu lihat tim kosong? Tim kosong itu kamu tahu gak tim kosong? Kalau dia tidak ada isinya, apa yang akan, kalau kamu ketuk dia, apa akan terjadi? Hah? Apa ini? Demikian juga kita di dalam gereja. Kalau kita di dalam gereja, padahal kita di dalam gereja, tetapi iman kita tidak bertumbuh, apa gunanya? Hah? Macam juga kita datang kosong, kita balik juga kosong. Sebab tidak, firman Tuhan itu tidak tertanam di dalam pikiran kita, tidak tertanam di dalam hati kita. Bagaimana kita mau ada kerinduan untuk melayani Tuhan kalau kita seperti tim kosong? Kan? Biar kita menjadi tim yang berisi. Bagaimana kita mau agar kita menjadi tim yang berisinya? Kita mau diisi oleh firman Tuhan. Kita mau diisi oleh firman Tuhan. Kita mau diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani di dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun cabarannya, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Apapun cabarannya, Tuhan yang memberi semangat kepada kita. Apapun cabarannya, kita tahu bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Manusia, kita tidak boleh tutup mulutnya. Kan? Betul kan? Kalau dia bercakap, dia tidak akan tutup mulutnya. Dia tidak boleh tutup mulutnya. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, pikirkan. Itu baik atau tidak baik? Yang memberi keputusan adalah diri kita sendiri. Kalau kita anggap itu baik, ubah cara hidup kita. Mulai dengan cara yang baik. Apa kata firman Tuhan itu? Yang lalu biarlah yang berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, sudah datang. Ingat si John, dia tahu. Yang lalu sudah berlalu. Apa yang kita alami di tahun-tahun yang lalu itu membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, tinggalkan. Tapi mari kita lalui hidup kita, ya, hidup yang baru, hidup bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang dikatakan di sini bahwa ya, iman kita tetap bertumbuh, berhasil, berbuah di hadapan Tuhan. Marilah kita siap untuk dipakai Tuhan, untuk terus melayani Tuhan. Dimanapun kita berada, biar kita menjadi orang Kristen yang tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ajakan firman Tuhan kita pada pagi ini. Oleh itu marilah kita tetap bersatu hati, bekerja sama, saling menguatkan dan saling mendorong, serta saling mendoakan agar kita tetap bertumbuh, berbuah, dan berhasil di hadapan Tuhan. Saya lemah, boleh kuatkan kamu melalui firman Tuhan, melalui persekutuan kita, melalui doa kita. Siapa yang menolong kita? Tidak ada kan selain daripada Tuhan yang boleh menolong kita di dalam kesusahan kita, dalam kesenangan kita, di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan saja satu-satunya yang boleh menolong, mengandalkan di dalam kehidupan kita, dan biar kita terus mengandalkan Tuhan dan setiap kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan bahwa kita berikan kita semua Tuhan memberkati dan saya kembalikan. Kita tahu bahwa dunia ini seringkali membuat kita aman dan apapun yang kita inginkan kita boleh dapat. Tapi ingatlah bahwa dunia tidak akan memberikan kita keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan, dan kita akan hidup bersama dengan Bapa di surga untuk selama-lamanya.
Dan satu hal firman Tuhan yang tuai. Jadi seringkali saya takut itu. Dan kadang-kadang saya berdoa, Tuhan, Ayah
Hallelujah.